Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Yang akan saya bahas pertama adalah tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kalian harus perhatikan tanda panah. Tidak boleh terbalik, karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dalam suatu rantai makanan, terdapat beberapa peran, ada yang sebagai produsen, yaitu tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan urutannya, dan yang terakhir yaitu pengurai atau decomposer. Pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen, belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1, kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Sekarang adalah jaring-jaring makanan. Apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jaringan makanan adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Kita lihat gambar di samping. Ada produsen pada jaring-jaring makanan tersebut, yaitu tumbuhan padi dan pohon. Kemudian ada konsumen tingkat pertama. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan, yaitu ulat, belalang, dan tikus. Kemudian ada konsumen tingkat kedua, biasanya ini adalah hewan pemakan daging atau disebut karnivora atau juga hewan omnivora. Hewan tersebut yaitu ayam, ular, dan katak. Kemudian ada konsumen tingkat 3 yaitu elang. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kita amati gambar berikut. Masih ingatkah kamu bahwa dalam suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari benda tidak hidup seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Penyebab perubahan ekosistem disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor alami bisa disebabkan secara alami, misalnya banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan faktor manusia, misalnya penebangan hutan, pembakaran hutan, pemburuan liar, pertambangan, dan pertanian. Kita amati kegiatan berikut ini. Ini adalah kegiatan penebangan pohon dan pembakaran hutan. Kegiatan penebangan pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang, karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Kegiatan berikutnya adalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat pertama. Dalam ekosistem sawah, jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Nah, sekian dari pembahasan mengenai keseimbangan ekosistem. Mohon dimaafkan jika ada salah kata. Tetap dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.